Surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ini terkadang juga disebut dengan surat Bani Israel. Bani Israel, jadi menerangkan tentang anak turun Israel. Israel itu siapa? Yakub nih. Nabi Yakub. Nah, menerangkan tentang Bani Israel. Dulu itu delalah ya wong Bani Israel ki rada kementus apa kaya apa, banyak pelanggaran. Ya mungkin sampai sekarang. Bahkan dulu Allah kalau dalam di ayat keempat ini menegaskan wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna luwan kabiro. Aku, kata Allah, memberi hukum, memastikan pada Bani Israel di dalam kitab di Lauh Mahfuz sana bahwa latufsiduna fil ardi marrataini, kalian akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Wala ta'luna, dan kalian akan sombong dengan sombong yang besar. Kemudian faja'a wa'du lahuma ba'asna alaikum ibadalana uli ba'sin syadidin. Kemudian janji Allah yang pertama kemudian terlaksana, mereka menjadi orang yang melanggar pol-polan, orang yang sombong. Kemudian mereka didatangi musuh. Allah mengutus musuh yang kuat sekali, mempunyai kekuatan sangat. Fajasu khilalat diyar wa kana wadan maf'ula. Kemudian membuat kerusakan sampai ke khilalat diyar, sampai kemana-mana. Nah, summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian aku mengembalikan kalian pada karroh, pada ambalan. Alaihim ngalahni wakeh. Kemudian orang Bani Israil bisa mengalahkan penjajah tadi itu. In aksatum li anfusikum wa in wa amdatnakum bi anwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Kemudian Allah memberi rezeki, memberi anak yang banyak, dijadikan golongan yang kaya, yang golongan yang kaya banyak. Jadi setelah melanggar, kemudian oleh Allah diutuslah seorang musuh, kemudian Allah menolong lagi, dijadikan diberikan kekuatan, dikembalikan menjadi sebagaimana adanya. Kita lanjutkan ke ayat 7. In ahsantum, jika berbuat baik kalian, ahsantum maka berbuat baik kalian, li anfusikum bermanfaat untuk diri kalian. Wa in asaktum, dan jika berbuat jelek kalian, maksudnya mengulangi pelanggarannya lagi, maksudnya falaha, maka berat bagi diri. Falaha, maka berat bagi diri. In ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu bermanfaat bagi kalian. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu bermanfaat bagi kalian. Wa in asaktum falaha, dan jika kalian berbuat jelek, maka akan memberatkan dirinya sendiri. Jika kalian berbuat jelek, maka akan memberatkan dirinya sendiri. Ya, disiksa Allah. Fa idza jaa, maka ketika telah sampai, telah datang
Apa wa'dul akhirati, janji yang akhir. Janji yang akhir. Liyasu'u, agar berbuat jelek mereka, wujuhakum, pada beberapa wajah mereka. Waliyadkhulu, dan agar masuk mereka al masjidah, pada masjid Baitul Maqdis. Kama dakhalu, sebagaimana masuk mereka hu pada masjid, sebagaimana masuk mereka hu pada masjid awwala marratin, pertama kali. Waliutab biru, dan agar merusak mereka, atau berbuat kerusakan mereka. Pada apa-apa alau yang mengalahkan sopo mereka itu, sopo kalau nanti acaranya, alau yang mengalahkan mereka, tadbiro, dengan merusak sungguh. Jadi wa'dul akhirah di ayat ini itu maksudnya adalah orang Bani Israel melakukan kesalahan lagi, yaitu dengan cara dengan membunuh Nabi Yahya. Kemudian liyasu'u wujuhakum, supaya berbuat jelek mereka. Mereka itu adalah Bukhtanasor, Raja Bukhtanasor. Kita lihat dulu. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Ketika datang janji yang akhir atau janji yang kedua berupa membunuh Nabi Yahya. Ketika datang janji yang akhir atau yang kedua, yaitu membunuh Nabi Yahya. Keterangannya jawabannya maka Allah mengutus pasukan kafir, pasukan yang kejam. Allah mengutus penjajah, gampangnya ngoten niku. Liyasu'u wujuhakum, agar mereka menjelekkan wajah-wajah mereka. Agar pasukan kafir itu menjelekkan, merusak, menjajah merusak wajah mereka. Yaitu Raja Majusi yang bernama Bukhtanasor bersama pasukannya. Waliyadkhulu al-masjidah kama dakhaluhu awwala marrah,
Dan mereka masuk Masjidul Baitul Maqdis, masuk Masjid Baitul Maqdis. Jadi membuat kerusakan itu sampai masuk Masjid Baitul Maqdis. Seperti mereka berbuat kerusakan pertama kali. Mereka berbuat kerusakan pertama kali. Kalau yang berbuat kerusakan pertama kali ya yang di atas itu maksudnya. Walutabiru ma'alau tadbiro, dan agar mereka merusak kesombongan itu, merusak kesombongannya orang Bani Israel atau orang Israel. Jadi itulah perlakuan Allah, ya perlakuan Allah yang diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Kalau sekarang ya orang Israel itu mereka berbuat, jadi pernah gampangnya dihabisi sampai beberapa kali itu. Dihabisi tinggal sedikit berkembang lagi, tinggal sedikit berkembang lagi. Malah kalau di luar Al-Qur'an, di luar cerita Al-Qur'an, itu pernah orang Israel itu dihabisi oleh presiden Jerman apa siapa? Yang nama Hitler. Kalau saya pernah membaca sejarah itu 5 juta orang, kalau enggak 6 juta orang itu digiring ke suatu tempat kemudian dikasih gas beracun. Sampai ngono kuwi. Nah, kemudian disisakan. Ya disisakan sekarang menjadi Israel kali ini. Ini kisah setelah Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an pun dulu ya sudah berbuat kerusakan, kejelekan, pelanggaran yang luar biasa, kemudian Allah menyiksa. Wis, mari iku ditulung. Dek iso ngalahne apa jenis penjajah yang datang, siksaan berupa penjajah itu. Kemudian melanggar lagi, yaitu membunuh Nabi Yahya. Wah, nabi ini kok dipateni. Akhirnya Allah ngutus Raja Majusi si dipimpin Bukhtanasor yang kuat, kejem. Bahkan sampai masuk ke masjid itu dalam sweepingnya. Nah itu.